Ya. Ah, ya. Makna mazahib secara etimologi. Ustaz Marwan, silahkan. Makna mazahib secara etimologi. Hmm. Mazahib itu jamak taksir dari kata mazhabun. Mazhabun ini asal katanya, akar katanya dari kata zahaba yadhabu. Zahban fahuwa zahibun wa dhaka madhubun. Zahib la tuzahib. Madhabun madhabun. Yang artinya bisa diartikan bimakna. Tariqah, jalan, atau metode. Metode. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kalau mazhab itu metode, apa bedanya dengan manhaj? Ih, masa Manahij, jadi manhaj, jadi mazhab Syafi'i, metode Syafi'i begitu? Huh. Itu eh, kalau manhaj metode, bisa aliran, kita aliran, pakai metode. aliran. Bisa juga dimakna aliran, aliran. Aliran listrik, bukan? Oke, oke. Aliran, Ya, aliran anu. oke. Sekarang kita lanjut. Tadi di slide yang saya sampaikan, ketika kita belajar etimologi, harus Anda punya dua dasar, yaitu makna makna dasar dengan makna pengembangan. Ketika Anda ditanya sebagai mahasiswa Al-Quran, apa makna dasar dari qoro'ah? Jangan bilang membaca, ya, jangan bilang membaca. Makna dasar dari qoro'ah apa? Syarif, apa makna dasar dari qoro'ah? Bukan bukan membaca. Itu membaca adalah makna pengembangan. Makna dasarnya qoro'ah apa? Ada di kitab-kitab, Maqais ada, di Manaul Qatan ada. Ada yang bisa jawab? Syarif dan kawan-kawan. Makna dasarnya qoro'ah apa? Itu membaca makna pengembangan. Hmm, Bagaimana? Haramain ada? Bisa jawab. Ah, Makna asalnya qoro'ah adalah al-jam'u wa dhammu. Biasa didengar itu. Iya, kalau qoro'ah artinya membaca, itu makna pengembangan. Tetapi inna alaina jam'ahu wa jam'ahu wa qur'ana. Itu kata Al-Quran. Jama'ah, qoro'ah. Itu kan. Ah, Berarti ingat, kita kembali ke teori di slide. Kalau berbicara etimologi, ada makna dasar, ada makna pengembangan. Makanya kalau kita lihat maka isludo, biasa itu memang al-aslu. Ada kan sebegitu kan? Atau al-aslu ya dulu, atau usailun ya dulu. Ya kan ada al-aslu ya dulu ala. Ada kata-kata begitu biasa. Kalau maka isludo berarti makna dasar, makna dasar. Jadi begini, ya. Jadi harus kita perkuat makna dasar. Karena kita bicara tentang metode, maka dasar pondasinya itu harus kuat. Saya mau membangun hotel 40 lantai. Saya mau membangun rumah 2 lantai. Pertanyaannya, pondasi dan cakar ayamnya sama atau beda, Ikhwan? Saya mau membangun hotel 40 lantai, rumah 2 lantai. Ikhwan, sama tidak pondasi dan cakar ayamnya? Sama tidak? Beda, Ustaz. Harus Apa lebih bedanya? lebih dalam Iya kan? kalau yang anunya, lantainya semakin kokoh, akar ayamnya Harus kalau semakin pondasinya dalam. kok kokoh. Nah, Anda sekarang mau S1, S2 dan mau meningkatkan bangunan Anda menjadi S2, S3 dan seterusnya, saya mau pondasinya kasih kuat, ya. Karena memang di perkuliahan cuma sampai S3. Tetapi setelah itu S2 sampai S3. Setelah itu Anda bisa kembangkan. Tapi kalau pondasi Anda kuat, lemah, di situ. Kenapa ada orang seperti Quraisy Shihab? Astagfirullah. Ya. Kenapa Quraisy Shihab bukunya banyak? Karena pondasinya dan ilmu alatnya kuat, maka karyanya banyak. Ketika memberikan penjelasan dalam dan seterusnya. Ini harus kita butuhkan ini, mahasiswa pasca ini harus begini. Biasa-biasa kita tidak ada. Ustaz, bisa sebentar ceramah ini. Iya kan? Saya itu beberapa kali itu ceramah target itu ceramah Jumat ada pakai di masjid baru dikasih tema. Iya kan? Paling enak itu kalau 1 minggu sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, nanti khutbah Jumat depan temanya ini sas ya. Kalau tarwih 3 malam akan datang, temanya ini ya. Lang iya insya Allah. Ya kan? Kita bisa memperkuat. Tapi ada beberapa masjid begitu. Sebentar temanya ini sas.
atau anu Ustaz, karena sini pembangunan, mohon maaf, ceramah khutbah Jumat sebentar tentang sedekah. Ya kan? Padahal lain mau disampaikan, langsung lagi dadakan lagi ceramah kita. Nah, itu bisa kalau pondasinya kuat. Ya kan? Pondasinya dan wawasan Anda kuat. Nah, makanya saya minta, nah, kita kembali. Ontologi itu terbagi dua, makna dasar dengan makna pengembangan. Ya, oke? Oke. Maka makna dasar dari qiraah adalah al-jam'u wa dhammu, mengumpulkan, menghimpun. Kemudian makna pengembangannya baru dikatakan membaca, membaca. Coba Harmain, saya mau tanya Harmain. Ada hubungan itu antara makna dasar, makna pengembangan. Kenapa itu qiraah artinya membaca? Terambil dari kata mengumpulkan. Al-jam'u wa dhammu, mengumpulkan, menghimpun dan mengumpulkan. Harmain silahkan jelaskan ada tidak korelasi antara mengumpulkan sesuatu dengan membaca sesuatu. Coba, Harmain. Nah, ini butuhkan ini karena ini nih ruang lingkup pasca ini harus ada analisis. Nah, apa hubungannya? Silakan Harmain. Oke, baik. Sependek pengetahuan saya, korelasi makna dasar Qur'an dalam kamus Muhit yaitu al-jam'u atau ad-dham, sehingga dikembangkan ke makna Qur'an itu karena diantaranya untuk mengumpulkan sebuah pengetahuan. Kan kalau kan gini, kalau kita membaca itu seakan-akan kita mengumpulkan pengetahuan secara tidak langsung. Pengetahuan akan terkumpul karena membaca. Nah, kan Quran mengumpulkan sehingga dikembangkan ke membaca karena orang yang membaca itu bisa juga kita bilang dia sedang mengumpulkan pengetahuan atau beberapa maklumat gitu. Ya, mengumpulkan informasi ya. Kalau Nah, Yunita mungkin ada bahasa lainnya. Yunita ada? Yunita? Tet, oke, angkat tangan. Oke, 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 oke. Namanya orang membaca, ya, berawal dari mengumpulkan. Makanya ini ada namanya pengembangan. Jadi pengembangan makna itu bermakna dua hal, ada dua hal, dua jenis. Ada perluasan makna, ada penyempitan makna. Sebelum saya jelaskan tadi tentang itu, coba catat baik-baik. Kita dulu belajar tentang bahasa, baik Indonesia maupun Arab. Saya lihat begini, ya. Jadi ketika bahasa, kan ini bahasa bahkan Arab kan sebelum Islam datang, sebelum Al-Quran datang kan Arab digunakan. Di awal-awal ada syair-syair itu juga kan Arab, ya kan? Oke, lanjut. Maka bahasa yang daripada zaman Rasul sampai sekarang, ya tentu kalau kita terjemah Quran, terjemah Fauriyah, beda dengan terjemah kitab, ya kan? Mengalami perbedaan perkembangan. Makanya ada namanya makna dasar berkembang. Bagaimana cara berkembangnya? Catat, itu ada dua. Ada perluasan makna, ada penyempitan makna. Nih, ya kan? Perluasan makna, apa contohnya? Saya berikan contoh bahasa Indonesia ya. Saya berikan contoh bahasa Indonesia. Ibu. Ibu makna dasarnya adalah wanita yang kita hormati karena telah melahirkan kita. Ya, ibu ya. Nah, tetapi mengalami perluasan makna. Ibu guru. Ibu guru kan yang lahirkan kita. Ibu prof, ibu dosen, ibu prof kan yang lahirkan kita. Ibu desa, ibu ustazah, ibu wali kota. Ya kan? Bukan kan? Bukan dia. Tapi tetap itu tadi. Kita mulia, kita hormati, kita muliakan. Ada persamaannya. Jadi berkembang. Berkembang. Sama itu Wahyu. Saya tidak tahu kalau di Palu ya, tapi kalau di Makassar itu Wahyu, kalau ada pengembang makna itu seperti kata-kata mas. Mas. Mas itu pada mulanya adalah brother, saudara kandung, dan ini adalah bahasa Jawa. Tapi kalau di Makassar, penjual bakso, mas. Penjual apa lagi? Siomay, mas. Padahal itu siomay pada orang Bandung. Harusnya akang, tete, iya kan? Tusuk-tusuk, pempek, mas semua dipanggil lagi. Iya kan? Biar masak rumah makan Padang dipanggil mbak dengan mas. Bayangkan. Iya kan? Bakso apa, martabak, mas mi semua. Apakah itu yang penjual bakso saudara kandung kita? Saudara kandung? Ya, bahkan suku kita beda. Tapi namanya pengembangan makna, pengembangan makna.
Ya kan? Banyak begitu di Arab juga begitu, bahasa Arab juga begitu, termasuk ini. Ya, pengembangan makna. Bahkan ada juga penyempitan makna, ya. Dan seterusnya. Nanti. Nah, ah, kenapa Quran dikatakan membaca dari menghimpun? Orang membaca itu menghimpun huruf demi huruf menjadi kata. Ketika dapat kata, dihimpun lagi, kata menjadi kata menjadi kalimat. Betul. Kalimat dikumpulkan lagi menjadi paragraf. Paragraf dikumpul lagi menjadi satu bab, satu halaman, satu bab. Satu bab dikumpulkan lagi menjadi buku. Iya kan? Buku lagi dikumpulkan menjadi apa? Kalau banyak buku bagaimana? Kumpulan buku bagaimana? Apa mami itu? Perpustakaan atau Pustaka. Gramedia. Iya kan? Itu mengumpulkan informasi juga. Makanya kita ini para pelajar Al-Qur'an tidak boleh satu ayat langsung berfatwa, ya. Maka saya lihat fatwa-fatwa MUI, saya hampir tidak menemukan dasarnya itu cuma satu ayat atau satu hadis. Pasti menghimpulkan berbagai ayat atau berbagai hadis. Baru berfatwa orang. Makanya tidak bisa kita berfatwa berpatokan cuma satu ayat saja tanpa mengumpulkan ayat-ayat yang senada. Makanya ini asal-usul dari kajian tematik. Kajian tematik dikumpulkan senada. Itu ya. Dan seterusnya. Itu. Makanya Anda harus perhatikan ini baik-baik. Oke. Okay? Saya berikan contoh. Zahaba terambil dari kata bahasa Arab. Ya. Saya mau Syarif, baca dulu Syarif. Ini di kitab apa ini? Maqayis. Di jilid 2 ini kalau tidak salah. Syarif baca. Zahaba az-zalu wal ha'u dan seterusnya dan terjemahkan. Hmm. Dhahaba adzalu wal ha'u wal ba'u asilun yadullu Asilun. ala Ini sudah ada nih husnin harakat saya kasih. Asilun, asilun, usilun asilun. usilun Usailun. yadul usoilun Iya yadullu bentuk ala tasgirnya. husnin Oke, lanjut. wa Usailun. nadaratin. Ya, oke, ya dulu ala husnin wa nadaratin. Artinya. Adzal wal ha wal ba huruf za huruf ha huruf ba usoilun. Usoilun itu tasgir tadi. Ah, apa akarnya atau Itu tadi bermakna usoilun dasar. ya yang Itu tadi mana bermakna dasar. bermakna Oke. dasar. Iya, bermakna Menunjukkan dasar. berdasarkan Ya dulu menunjukkan ala husnin wa nadharatin. artinya apa itu husnin wa nadarah. Yang mana menunjukkan eh, menunjukkan Husnin dari kata hal hasan, yang baik, hasan, ihsan, husnin iya, apa? Apa? iya, hal yang baik atau Hal yang kebaikan. baik, oke bagus. Nadarah apa Iya. nadarah? Nadoro eh jarang, Pambak bukan kalau jarang. tidak tahu, pambak. Iya, langkah, Wujuhu hal yang yauma langkah, idzin berseri-seri. nadhirah ila iya cerah iya berseri-seri wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha itu kan ada dalam Iya, Al-Qur'an Masya Allah. iya, Nadarah iya. kalau bahasa bahasa gaulnya itu nadarah glowing. Glowing, Iya iya, kan? betul. Glowing. Kalau bahasa Nah, kita ini cilak-cilaki, bergemilau, ya, bercahaya, itu kan glowing, terang benderang, berseri-seri. Iya kan? Itu nadorah. Ah, bagaimana yang cewek-cewek? Nggak tahu Mi, kalau ada tanya ke bahasa Arab, apa bahasa Arabnya glowing? Nadorah. Jadi, kalau ada orang pakai skincare, sekarang harus kau biasakan. Ya tahu mukanya, glowingnya, ganti. Bahasa anu sekarang orang, bahasa mazhabut tafsir. Ya tahu mukanya, nadorohnya, iya kan? Begitu. Tami, ya Tami Mega. Oh Mega, ya Tami. Bahasa Arab, ya kan? Jangan cuma bilang nadara, glowing. Oke. Nah, nah. Jadi zahabah, jadi makna dasarnya sahabat kita lihat. Karena sudah berapa menit mami ini. Oke. Husnin itu artinya kebaikan dari aspek kualitas. Jadi nanti Anda silakan nanti pelajari sendiri. Kalau kita jelaskan lama lagi, makna-makna kebaikan dalam Al-Quran atau bahasa Arab itu banyak. Ada birrun, ya kan? Ada apalagi birrun hasanun, bagus.
ada juga khair. Khair itu baik semua kan? Ada hasan atau ihsan dan seterusnya. Kalau Soleh, hasan secara solihun juga Ustaz. soleh boleh, amal soleh baik saja. Tapi itu semua ada bedanya. Nanti di kajian tafsir tematik atau nanti di lain waktu, kalau ada yang jelaskan saya akan jelaskan. Salah satu pendekatan dari husnin atau hasan, makanya terambil dari kata ihsan adalah sesuatu yang baik dan berkualitas, aspek kualitas. Makanya ihsan dikatakan ihsan kalau dia beribadah kepada Allah dengan kualitas yang tinggi. Kualitas yang tinggi. Kalau ibadah biasa ya itu al-Islam. Tapi ketika beribadah dengan berkualitas atau al-imannya berkualitas, itu namanya al-ihsan. Hasan adalah aspek kualitas. Nadara berarti glowing atau bercahaya. Makanya dari aspek ini terambil dari kata al-zahab. Al-zahab. Al-fiddah wal-zahab. Fiddah berarti perak. Zahab berarti apa kalau zahab? Ayo, ayo. Emas. Emas. Ya kan? Kenapa emas? Ah, ini coba lihat. Lihat di pengembangannya. Kenapa emas dikatakan zahaba? Dari kata zahaba. Emas itu husnin, berkualitas. Mahal. Itu emas. 1 kilo batu emas, bongkahan emas, 1 kilo dengan bongkahan kerikil. Sama-sama 1 kilo dan sama-sama batu atau tambang. Yang mana lebih mahal? Iya kan? Tentu emas 1 kilo. Wanadoroh. Nah, emas itu kan bercahaya. Nadoroh. Kalau kuningan itu tidak terlalu bercahaya. Ya, makanya emas dikatakan emas kalau dia berkualitas dan tentunya nadoroh apa tadi glowing. Emas kan kilat-kilat tak kalau gelas. Wih, bercahaya nih emas ya, anunya, terangnya emas kan. Begitu. Ya, zahaba dari kata husnin waladara kemudian berkembang menjadi zahaba yazhabu menjadi loh, berkembang menjadi zahab yaitu emas dan bisa juga berkembang menjadi zahaba artinya pergi. Zahaba fulan ilah kemana kemana atau zahaba syafi'i artinya berpendapat. Nah, sekarang saya tanya, Dermawan, kenapa ulama yang berpendapat dikatakan zahaba? Tambang yang berkualitas disebut dengan emas, zahaba. Zahab. Zahab. Oke, zahabun. Tapi pendapat ulama, zahab syafi'i, apalagi zahab al-Ghazaliyu, ya kan? Dan seterusnya. Kenapa ulama ketika berpendapat dikatakan zahaba? Nah, kembalikan kepada husnin wadadarah. Coba hubungkan korelasinya. Nah, ini namanya belajar, ini namanya mengkaji. Hubungkan itu. Kenapa pendapat ulama dikatakan zahaba, husnin wa nadara? Apa hubungannya? Silakan. Hmm. Suaranya nak kedengar yang sambalu. Dimutki. Hmm. Kasih menyala dulu, kasih menyala dulu. Ya, begitu. Ah. Konsentrasi Ustaz. Ah. Kayak tiba-tiba aku dong Oke, tiba-tiba orang pada siapa yang bisa jawab ini? Marwamo, kamu Marwang. Jawab Ki. Kenapa? Hadir Ustaz. Ya, Kenapa? Jawab. kenapa dinamakan pakai kata zahaba pada kalimat Iya, zahabal berpendapat. Kenapa dikatakan Ghazali berpendapat? atau Padahal zahabal husnin Syafi'i? itu, nadara. Kenapa? Jadi mungkin kalau dikorelasikan ke kata husnin wa nadharah itu pendapat yang menurutnya paling baik atau eh, pendapat yang dimana telah dikaji dengan baik begitu, dengan dalam. Dikit lagi. Ikhwan, coba ikhwan. Hmm, hmm. Pas. Mau jawab atau pas? Ya, cek. Jelas, Ya, Ustaz. silakan. Ya, mau jawab silakan ikhwan. Oke, mungkin kenapa dikatakan berpendapat menggunakan kata zahaba di dalam kitab-kitab. Mungkin tidak terlalu beda juga sama tadi jawabannya Ustaz Mirwan. Jadi pendapatnya itu sudah didapatkan melalui apa namanya, metode-metode yang mungkin bisa dikatakan
panjang perjalanannya, Ustaz. Dan hasil yang ditemukan itu berkualitas dan berharga untuk umat-umat hingga saat ini. Mungkin itu, Ustaz. Ya, makanya beda itu antara ro'a dengan zahaba. Ro'a juga itu bisa artinya melihat atau memahami atau mengetahui. Ya kan? Ro'a. Makanya ada kata-katanya ro'yun. Nanti kita akan belajar tafsir bir ro'yi. Ya, tafsir bir ro'yi. Ya, ro'yun ada ru'yah. Ya kan? Nah, gitu. Satu fiil tapi nanti masdarnya dua. Kenapa tidak dikatakan zahaba, zahaba? Dan lebih banyak itu kata-kata zahaba pendapat. Itu zahaba adalah pendapat yang sudah mapan. Kalau ro'a sekedar mungkin berfatwa, berpendapat biasa dan seterusnya, atau berpandangan, atau mengetahui saja. Dikit lagi. Nah, kalau zahaba itu adalah pendapat yang disampaikan adalah husnin. Itu pendapat yang berkualitas. Dan memang ini dimunculkan oleh orang yang berkualitas. Pendapat yang berkualitas dimunculkan dari orang yang berkualitas. Maka Imam Ali pernah berkata, kalau ada orang berbicara, saya sudah tahu bagaimana karakternya. Tapi kalau ada orang diam saja tidak bicara, berikan saya waktu 1-2 hari untuk mengetahui sifatnya. Artinya ketika orang bicara, ditahu gitu. Ini orang atau orang anu sabar, ini orang borro, ini orang sombong, orang tawadu ini. Ini orang cara bicaranya orang cendikia ini. Ini cara bicaranya anu ini, ya kan? Ah itu tergantung cara bicaranya. Mungkin Anda juga bisa menilai saya. Itu Irham istri dosen itu pakan-pakan itu apa itu misalkan. Terserah Anda misalkan. Iya. Dikit lagi. Nah begitu. Nah, husnin adalah sesuatu pendapat yang berkualitas dan nadara artinya berkilau. Namanya berkilau dilihat dari jauh, bercahaya. Dilihat dari jauh berseri dan beda dengan yang gelap. Nampak ada sifat menonjol. Ya, begitu pula pendapat ulama. Coba Al-Ghazali sudah lama kembali kepada Allah. Ibnu Athaillah dengan Al-Hikamnya sudah lama kembali kepada Allah. Asy-Syafi'i lebih-lebih. Imam Abu Hanifah lebih-lebih dahulu lagi. Al-Hasan Al-Basri lebih lagi. Umar, Ali lebih lama lagi berkembali kembali. Tapi pendapat-pendapat mereka abadi dan dikenang sepanjang masa. Ya kan? Abad pertama Hijriah, abad kedua, abad ketiga sampai sekarang sudah abad berapa Hijriah? Sudah abad 15 itu dikenang dan bercahaya terus. Bercahaya terus, maka itulah pendapat ulama. Ketika sesuatu yang berkualitas nanti akan melahirkan sesuatu pandangan yang abadi dan sepanjang masa diingat. Ya, kenapa teori gravitasi bumi, walaupun orang Islam terima, ya, walaupun orang Islam dan sudah berapa abad dan sudah berapa ratus tahun kita terima bahwa teori gravitasi bumi ada, ya kan? Karena ini adalah sebuah kualitas, tidak sembarang orang bisa menemukan dan bercahaya dan kita terima. Beda kalau kita bilang teori Darwin, manusia dari monyet, tidak semua orang sepakat, masuk dari monyet, berarti Darwin juga dari monyet, iya kan? Tidak kan? Ya kalau Darwis ya tidak ji. Darwin kita tahu. Iya kalau teori Darwis tidak ji. Kalau Darwis janda kita tahu. Rajin ji. Ya kan? Dan seterusnya. Begitu. Maka ulama-ulama itu walaupun sudah lama meninggalkan kita, tetapi pendapatnya yang husnin, yang berkualitas tinggi, itu nadharah. Selalu dikenang, bercahaya. Dan kita ingat. Ya, banyak itu pendapat-pendapat ulama. Tetapi kenapa pendapat ini jadi diingat? Misalkan, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Maka kita akan berbicara tentang bagaimana zahaba itu pendapat-pendapat dan seterusnya. Oke. Sekarang manhaj dari kata nahaja. Nahaja. Ya. Nahaja. Nahaja sudah tahu apa makna dasarnya nahaja? Belum? Nahaja belum. Besok-besok makna dasar harus Anda tahu. Nah, salah Kak, karena betah ini. Ya, nahaja sekarang yang nahaja yang baca Syarif. Syarif baca nahaja ya. Ya, apa makna dasar dari kata nahaja manhaj? Nahaja. Oke, Syarif baca.
Iya. Hmm. Nah aja. An-nunu wal ha'u wal jimu aslani mutabayinani. Al-awwalu an-nahju au at-tariqu. Iya, langsung ini. Wal akharu kan dua ya di sini ya. Aslani ada dua. Mana dasarnya? Ada al awal. Langsung kita wal akharu. Wal akharu al-inqita'u. Ah, jadi cara terjemahnya begini ya. Nah, ya. Redaksi atau lafal nahaja terambil dari huruf nun, huruf al-ha dan huruf al-jim yang memiliki dua makna dasar. Yang pertama, begitu. Seperti tadi juga begitu, tadi sebelumnya begitu. Jadi kalau cara menerjemahkannya, kalau versi saya, ya redaksi atau lafal nahaja tadi juga lafal apa? Lafal zahabah terdiri dari zal, ha dan ba. Kalau ini lafal nahaja terdiri dari huruf dasar, dari huruf nun, ha dan jim memiliki dua makna. Ada al-nahju yang pertama artinya at-tariq jalan, yang kedua adalah ingkito terputus. Jadi harus dua makna ini, dua makna. Ya, ini yang menarik. Sekarang analisisnya analisis tinggi nih. Kenapa sebuah manhaj atau manahij jamaknya itu artinya adalah jalan dan terputus. Namanya jalan terputus. Berarti buntu dong kalau begitu. Iya kan? Kira-kira ada tidak yang bisa menebak? Kenapa manhaj dikatakan jalan dan terputus? Kalau jalan saja oke. Tadi dikatakan at-tariq. Jadi zahaba itu kurang tepat kalau at-tariq, ya. Tapi secara bahasa nahaja itu lebih dekat daripada at-tariq walaupun bisa pengembangan itu ya. Oke, tapi mana dasar dari nahaja? Itu tariq dengan intito, ada tidak? Bisa mengetahui apa korelasi antara at-tariq dengan al-intiqa, al-inqita? Hmm. Harmain, cewek-cewek juga ini. Ada siapa yang mau? Coba. Ada yang bisa angkat tangan? Yunita, Wahyu, Ranya, Mega, Sri, Agus. Ada yang bisa mau menjelaskan? Kenapa dikatakan manhaj itu? Ini manhajnya apa manhajnya nanti Imam At-Tabari? Anda katakan apakah tahlili, bil masur atau apakah dan seterusnya? Metode. Nah, kenapa manhaj yang diartikan metode? Metode atau cara atau jalan, oke, at-tariq, oke. Itu sudah lumrah kalau Indonesia. Makanya manhaj itu dikatakan metode, ya kan? Atau cara atau jalan. Tips-tipsnya apa dong? Manhajnya apa? Jalannya apa? Ya kan ini manhaj saya. Ada manhaj salafi, manhaj ini dan seterusnya. Nah, tapi dikatakan manhaj ingat aslani mutatabiyani harus dua tuh in one. Tidak boleh dikatakan manhaj kalau cuma torik saja tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Jadi harus dua. Harus juga al-akhar al-inqita. Ada yang bisa bahas. Coba mau berapa Ada menit di waktu ini? 2 menit tapi nih. Prof, ada di Harmain Dari silakan. penggugur ada di mungkin. ini, Prof. Hmm. Nggak, tapi Kenapa ada Harmain? di tulisannya tapi Prof. Nah, betul. Ada di Eh, situ memang. yang makna Terus. makna yang Nah, pertama kan apanya iya. Makanya tarik manhaj. jalan. Nah, orang yang Iya. jalan idza ata mabhuron munqati'un nafas, kalau berjalan terengah-engah atau kayak capek gitu dengan cara tergesa-gesa atau capek, munqati'un nafas maka nafasnya terputus gitu. Kayak apa sih bahasa Indonesianya? Kayak gitu. Ngos-ngosan, Kan ngos-ngosan. jalan Ngos-ngosan, ngos-ngosan gitu. ngos-ngosan. Hmm. Nah, itu sah. Wa atana fulan yanahju idza ata mabhuran munqati'un nafas. Aisyah Kalau kota. jalan, Ya kan? Hmm. nah itu ya satu. Tapi kan di sini. Ah, itu secara bahasa. Tapi kita hubungkan dengan tadi ini. Wal jam'u manahij. Wal manhaj at-tariq. Coba al manhaj tariq metodologi kita sekarang belajar tentang metodologi. Wal jam'u manahij. Ya. Kalau dikatakan ini metode tahlili, berarti dia terputus, bukan metode ijmali. Ya. Jadi namanya metode satu di jalan, satu garis. Jadi jangan nanti katakan ini metode bil masur sekaligus metode tafsir bil ra'yi. Omong kosong itu, tidak ada.
Satu saja pilih. Ya, ketika Anda pilih terputus dengan metode lain. Ya, itu secara umum. Saya mau nanti penelitian apa? Lapangan atau pustaka? Anustas, dua-duanya. Ada itu, mahasiswa saya yang bimbing itu. Dua-duanya, kandidat tuh ini. Dia mau ya dua-duanya. Satu saja pilih, lapangan, metode Anda ini sifatnya lapangan atau pustaka. Dua-duanya, Ustaz. Ada lapangannya, ada. Tidak, tidak begitu. Kalau Anda pilih lapangan, berarti bukan pustaka. Kalau pustaka berarti bukan lapangan, begitu. Apa adanya? Kualitatif atau kuantitatif? Dua-duanya. Salah juga, jangan dua-duanya. Satu saja, kualitatif saja atau kuantitatif saja. Ini atau beri bil masul atau bil ra'yi. Oh, ada bil anustas dua-duanya. Bil ra'yi juga. Ih, iya kan? Atau beri Anda katakan bil ra'yi. Di kitab mana itu Anda katakan? Iya kan, bukan gitu. Ah, begitu. Jadi ketika Anda sudah pilih toriknya ini, maka betul sudah terputus. Ngesosa sudah tidak ada itu dengan yang lain. Artinya sudah tidak nyambung. Artinya namanya metode dikatakan sebuah metode kalau beda dan terputus dengan metode lain. Ya, saya ulang, dikatakan sebuah metode kalau beda dan terputus dengan metode lain. Kalau sama, buat apa buat metode baru? Ya, ada metode ikro dulu. Beda dengan sekarang buat metode mengaji ummi. Ya kan? Beda kan? Ikro metode Bagro. Dulu juga metode Baghdadi. Kalau sama metodenya, buat apa kita buat metode baru? Sama sih, itu mau nambah-nambah. Dan seterusnya. Astagfirullah, sudah lewat 1 menit ini. Oke, yang lain kembangkan sendiri. Begitu kalau di pasca, kalau habis waktu ya belajar sendiri maki. Yang penting sudah mau kasih anu kan pengantar-pengantarnya ya. Oke, Alhamdulillah sudah lebih lewat 1 menit dari waktu yang ketentuan. Saya juga tidak enak juga kalau lebih dari waktu yang ditentukan. Karena saya mengambil atau menzolimi Anda, mengambil waktu Anda, waktu istirahat Anda dan seterusnya. Ya, saya juga tidak mau kurang. Kalau kurang berarti korupsi waktu kita. Ya, tapi tidak mau juga lebih. Ya, nanti bilang, itu lama sekali keluar apa dan seterusnya. Yang ini juga bagian dari monef. Ya, dan seterusnya. Oke, ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Sudah lebih dari 2 menit dari waktu yang ditentukan. Sebelum kita tutup, ada yang ingin menyampaikan sesuatu, ingin bertanya? Tafadhal. Tapi Ustaz, Ustaz Agus, silakan. Ustaz. Kenapa Agus? Maaf Ustaz, ini agak apa istilahnya error kita di laptop, baru handphone juga ini Oh kameranya. iya, kasih hadir Joko Agus. Sudah mau kasih hadir. Kalau hadir, kasih hadir Ji. Yo. Apa lagi? Apa lagi mau bicara? Tentang materi, tentang apa? Tapi sedikit mungkin dijawab nanti aja tuh tentang besok tuh. Apanya tadi menggunakan pakai tasgir usail. Apa kira-kira bedanya kenapa nggak pakai aslun Ustaz? Tapi yang tadi kenapa pakai lapas tasgir gitu? Apakah ada bedanya gitu? Kalau berarti kan sedikit dasar, kayak gimana cara membahasakannya Ustaz? Agak tipis Ki, istilahnya. Agak tipis atau jarang diketahui atau jarang digunakan. Beda dengan aslun wahidun. Aslun wahidun. Kalau aslun itu sekarang orang secara umum tahu. Ya kan? Aslani berarti dua. Ada tadi juga salasa, ada juga biasa. Kalau usailin biasa kalau sesuatu ini seperti yang tadi nih, zahabah. Anda tahu tidak mananya zahabah begitu? Yang itu tadi, husnin wa nadara. Sedikit itu tahu Ki. Kalau kita bilang zahabah pasti pergi, berpendapat, ada aliran dan seterusnya. Tapi ini lembut Ki, lembut istilahnya sedikit atau kurang yang tahu. Begitu, itu manunya, pemaknaannya ya dan seterusnya. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan episode berikutnya mata kuliah Mazahibut Tafsir masih bersama saya Muhammad Irham. Insyaallah. Oke, terima kasih. Silakan bagi-bagi makalah. Sudah ada itu. Silakan Anda pilih mau makalah yang mana ya. Terutama pemakalah pertama sudah siap untuk akan datang dan seterusnya. Mohon maaf, lagi-lagi saya mohon maaf karena sudah lebih 4 menit dari waktu yang ditentukan. Terima kasih, kita bertemu karena Allah dan kita juga